Tegas, Pak Prabowo ancam para ketum partai yang kadernya duduk di DPR yang kemarin blunder-blunder itu untuk dicopot. Ini memang mereka bikin rakyat marah aja nih, ya kan? Akhirnya para ketum ini nurut. Golkar sudah copot kadernya yang kemarin bilang uang kos DPR 3 juta per hari. Menang hitungnya salah lagi. Kemudian ada Nasdem akhirnya juga mencopot Sahroni dan juga Nafa Urbah. Bahkan Eko Patrio dan Uya Kuya dicopot oleh PAN dari kursi dewan. Tapi ada satu nih, Partai Banteng. Kapan dicopot di Sitorus, Bu Mega? Kemarin kan mulutnya rusak ya, bilang gak mau disamakan dengan rakyat jelata. Ini yang bikin rakyat marah. Jadi kapan dicopot nih? Meski begitu, ini ada satu kader PDIP yang kompor sekali. Justru ketika Pak Prabowo ini bertemu dengan wakil rakyat dan ketum-ketum partai, dia malah nyentil, di mana nih Jokowi, di mana Gibran, di mana Kaisang, kok nggak kelihatan? kompor. Bu Megawati menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari solusi soal kemelut bangsa yang sedang terjadi. Bu Megawati Soekarno Putri mendampingi Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang untuk menenangkan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Bu Megawati menunjukkan bahwa rakyat adalah yang paling utama dan bangsa adalah yang terutama. Dua hal ini tidak boleh diabaikan, maka PDI Perjuangan dan Bu Megawati Soekarno Putri meski belum bergabung dan tidak tahu akan bergabung dengan pemerintahan, tetapi hadir untuk menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat kita. Ini realita. Justru saya pertanyakan, di mana Jokowi, di mana Gibran wakil presiden, dan di mana Kaisang ketua umum PSI? Padahal itu adalah pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto. Terbukti yang gak lolos ke parlemen juga gak diundang. Mana ketum P3? Gak ada? Ya memang gak masuk ke parlemen. Mana ketum Partai Umat? Amin Rais ada nggak di situ? Menantunya Amin Rais yang katanya ketum Partai Umat ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena memang yang dipanggil Pak Prabowo itu yang bermasalah, yaitu orang-orang yang masuk di DPR. Fokus ya, fokus. Yang di demo itu adalah DPR. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati ini. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Tuh, Pak Prabowo itu nengahin dan mengingatkan DPR, DPR rakyat sudah marah nih. Kita kasih keputusan tegas dong. Para kader kalian yang kemarin blunder itu ditegur, bukan cuma ditegur, dicopot dari jabatannya karena bikin rakyat marah. Kemudian tunjangan-tunjangan yang tidak masuk akal itu juga dirubah dan direvisi. Makanya
Waktu itu pertemuan antara Pak Prabowo dengan para ketum partai hasilnya adalah salah satunya para ketum partai ini akan mencopot kader-kader mereka yang bermasalah. Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya dicopot dari kursi DPR oleh partai gitu. Tapi Mak Banteng kemana nih? Deddy Sitorus kan kemarin yang bikin rakyat marah karena ucapannya nggak mau disamain dengan rakyat jelata. Kok nggak dicopot? Malah Ferdinand PDIP tadi nuduh-nuduh Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang disingkirkan gak ikut rapat. Nih, ada sebuah pertemuan antara Mas Gibran dan perwakilan ojek online begitu. Tapi di sisi lain pertemuan ini tidak banyak diberitakan, justru yang diberitakan adalah bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan para ketum partai itu tidak ada Mas Gibran, seakan-akan disingkirkan. Yang pada kompor semuanya. Sulit, apalagi PDIP nih, tadi Ferdinand PDIP bilang, wah kemana nih? Gak ada Mas Gibran, gak ada Kaisang, gak ada Pak Jokowi. Urusin aja Deddy Sitorus. Kapan dicopot? PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Tuh, berani gak PDIP ditantangin sama netizen. Karena netizen itu masih ingat bagaimana Deddy Sitorus mengatakan, jangan samakan anggota DPR dengan rakyat jelata dong. Waduh. Wakil rakyat sok jadi bos dari orang atau dari rakyat yang diwakili. Marah mereka. Kapan nih jadi? Nafa Urbah sudah, Sahroni sudah, Eko Patrio sudah, Uya Kuya sudah. PDIP diam-diam aja. CC operasi Bajar berbiaya 8 miliar buat menyerang saya. Keren kali ya. Ini Juga menyerang kader-kader PDIP yang lain soal joget-joget setelah selesai sidang tahunan MPR. Di istana joget-joget kagak ribut ya. Jadi gini, ada orang memotong video talkshow di Metro TV lebih dari setahun yang lalu. Keren, bongkar-bongkar sampai ke sana. Di sana video dipotong. Pernyataan saya seolah-olah jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Dia tidak memasukkan video secara utuh. Sebenarnya yang terjadi adalah host bilang, ini DPR sekian gajinya. Bagaimana dengan rakyat jelata? Bagaimana dengan yang UMR? Saya bilang, loh, Anda kok mempertentangkan, membandingkan DPR dengan rakyat jelata atau pekerja UMR. Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti misalnya Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit. Ya nggak bisa sama dong. Anda membandingkan gaji menteri dengan cleaning service. Nggak sama dong gaji. Ini bukan soal status ya. Soal gaji. Oke? Nah. Gini Pak Deddy Sitorus, mungkin Bapak belum bisa mencerna situasinya. Ini bukan soal salah dan benar.
Ini soal bagaimana attitude dan empati Bapak ketika mengucapkan itu. Kayak nggak pernah sekolah gitu loh. Bapak seharusnya bisa menyaring ketika kalimat rakyat jelata atau kalimat lengkapnya jangan bandingkan anggota DPR dengan rakyat jelata. Saya nih yang orang biasa begini Pak, bukan anggota dewan juga. Saya ngerasa waduh itu kalimat yang tajam sekali Pak, itu menyakiti Pak, itu menyakiti. Ini bukan soal salah dan benar ya. Ya memang misalkan anggota dewan harusnya gajinya tinggi, ya terserah, nanti kita bisa berdebat soal itu. Bukan soal itunya. Tapi bagaimana kalimat jangan bandingkan jangan bandingkan gaji anggota dewan dengan rakyat jelata. Itu Pak yang bikin rakyat marah di situ. Bapak kan wakil rakyat nih. Terus menyebut rakyat yang Bapak wakili sebagai rakyat jelata. Rakyat rendahan, ya kan? Itu yang bikin rakyat marah Pak Dedi dan juga Bu Mega. Kapan nih Pak Dedi bakal yang lain udah dicopot. Pak Dedi kapan nih? Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan. Ini jawaban dari Pak Prabowo mungkin ya. Untuk Ferdinand Huta Hayan PDIP yang mana nih Jokowi, mana nih Gibran, mana nih Kaisang. Pak Prabowo lagi-lagi geleng-geleng. Enggak. Orang-orang dari kubu yang sebelah itu kenapa maunya tuh berantem mulu gitu ya. Kita tuh butuh bersatu. Kita sedang rusuh. Kisruh demo di mana-mana. Ini orang nyariin Pak Jokowi, nyariin Mas Gibran, nyariin Mas Kaisang buat dipersalahkan, disalah-salahin. Geleng-geleng Pak Prabowo. Orang kok maunya perpecahan terus. Tapi tenang Pak Prabowo, tenang karena rakyat sudah cerdas. Ferdinand dengan kalimatnya yang mana nih Pak Jokowi? Seakan-akan ini sedang menarasikan Pak Jokowi disingkirkan. Kita paham kok Pak. Bapak memanggil para ketum partai dan anggota dewan, kemudian juga ketua MPR, itu karena kisruh ini hubungannya dengan DPR MPR. Mereka bergaji tinggi, hidup foya-foya di saat rakyat sedang kesulitan, apalagi kalimat mereka kayak gak pernah sekolah. Kami gak mau disamakan dengan rakyat jelata. Kami paham DPR yang bermasalah. Kenapa nyambungin ke Pak Jokowi? Tidak perlu dijelaskan Pak Prabowo, kita paham. Nah, ini komentar yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih sudah menunjukkan dengan jelas. Artinya apa? Fix 100% jelas bahwa narasi untuk menurunkan Prabowo itu bukan berasal dari Gibran, aksi massa, ataupun dari pendukung nyata Jokowi. Persis seperti yang saya bilang di video, bahwa framing ini sengaja dilempar untuk mengalihkan dari inti masalah. Nanti pasti bilang, kan akun bot, akun ternakan, ini itu segala macam arahnya ke sini. Akun ternakan siapa yang bisa menjamin itu yang buat siapa, bos? Bisa aja kalian sendiri yang buat untuk mengglorifikasi nafsu politik kalian. Saya kasih contoh satu hal yang bisa diverifikasi nih. Salah satu bukti video ini bisa diverifikasi kebenarannya. Tuh, ada satu bukti nih. Di demo ini viral ibu-ibu yang satu ini. Dia teriak turunkan Prabowo, ganti Anies. Hey. Ini keceplosan atau bagaimana? Semua orang jadi tahu. Awalnya sih kita, waduh hebat nih mama. Di tengah-tengah demo maju paling depan, gak takut sama polisi. Bahkan ini ya, pegang bambu gitu buat mentungin polisi balik gitu. Waduh. Kejam juga ini, sangar juga orang yang satu ini. Tapi ketika dia tiba-tiba keceplosan, turunkan Prabowo, ganti Anies. Orang-orang jadi, gimana? Wah provokator juga ternyata. Jadi jangan salah-salahin Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang seakan-akan ini adalah ulah geng Solo menyerang Pak Prabowo.
Ini buktinya nih. Anak Abah di tengah-tengah demo pengen gantiin Pak Prabowo diganti Pak Anies. Jadi siapa sebenarnya yang pengen menggulingkan Pak Prabowo? Ya mereka. Komentar kalian aja deh. Silakan tulis di kolom komentar.